Hai, saya Fernanda Gunsan dan ini cerita saya. Sebelumnya gue full time kerja sebagai social media spesialis. Kadang gue punya freelance juga di weekend. Gue biasanya ngisi waktu luang gue untuk ngerjain freelance kayak fotografi fashion ataupun produk beauty juga. Dan kadang juga ngikutin prewed atau engagement. Tapi semenjak pandemi gini kan lagi nggak bisa tuh keluar-keluar. Jadinya aduh bosan tapi pengen moto. Ya udah yang bisa difotoin makanan tuh. Tapi karena makanan gue belum ada materinya, gue mulai DM-in teman-teman, mungkin ada yang jualan makanan. Jadi gue approach mereka satu-satu buat mereka kirimin produk mereka, terus gue fotoin. Terus gue juga posting di Instagram. Mungkin ada nggak teman-teman yang followers gue yang jualan makanan atau jadi mulai bisnis makanan karena terkena pandemi. Ternyata ada, terus ya udah gue fotoin. Terus di Twitter rame, dari Twitter itu mulai banyak yang bantuin dan mulai banyak lagi yang daftar dan gue harus bikin. Gue ngerasanya sih gue masih punya pekerjaan gitu, jadi gue nggak pengen ini jadi pekerjaan utama gue banget gitu, enggak gitu, karena gue follow beberapa food photographer lain juga dan mereka ya ada yang hidupnya dari sini gitu. Gue bikin gratis karena gue emang cobain bantu orang-orang yang baru mulai gitu, walaupun kadang suka ada yang nggak sengaja ngisi formnya ternyata dia nggak baru mulai sih, sebenarnya udah kayak tengah-tengah jalan, udah jualannya udah lumayan gitu. Tapi ya niat gue emang mau bantu aja sih, nggak cuma gue yang kayak gini. Jadi gue ngelihat banyak fotografer event, fotografer panggung gitu ya, fotografer wedding juga mulai pivot ke fotografi makanan. Jadi ya karena ini yang bisa dilakukan dari rumah juga gitu. Jadi kalau kita ngelihat bisnis kena lagi krisis kayak gini ya mau nggak mau kita harus pivot, make a turnover dari bisnis kita dibanding kita nggak gerak sama sekali dan nungguin ini berakhir. Mending kita ubah arah bisnis kita, tapi kita tetap di jalan fotografi gitu. Banyak tantangan aja sih, karena setiap fotografi itu kan beda gitu ya. Terus kalau foto makanan, ternyata nggak segampang itu ya. Jadi gue ada tantangan, ternyata lightingnya nggak bisa nggak seperti yang biasa gue gunain buat foto fashion ataupun foto beauty gitu. Ternyata caranya beda gitu. Jadi gue belajar dari situ. Terus gue juga beberapa kali beli peralatan yang mungkin lebih sesuai gitu. Kayak misalnya gue jadi beli, ini harus nih kayaknya beli background foto gitu. Ini harusnya beli piring gitu. Kalau dibilang jadi pekerjaan yang langsung buat profit gitu, nyari untung, kita enggak sih. Bukan kita nge-charge orang terus kita jadi pakai duit itu buat ngedesain ngelanjutin bisnis ini gitu. Tapi kita pakai duit masing-masing. Dan gue juga buka donasi itu bener-bener seikhlasnya aja gitu, setelah mereka. Jadi mereka misalnya ngasih berapapun itu gue gunain kayak buat beli cabai ataupun lada yang buat ngedesain supaya foto gue nggak kosong-kosong amat gitu. Terus juga kadang gue beli kayak sendok kayu, sumpit kayu, ternyata mulai banyak ya dimsum, gue jadi beli tempat dimsum. Terus ternyata banyak ya kopi, yang jualan kopi gitu. Jadi gue beli biji-biji kopi palsu atau es batu palsu. Sebenarnya receh sih, cuma kayak 11.000, 12.000. Tapi ya dari donasi-donasi itu ya lumayan sih ngebantu nge-cover buat belanja-belanja di Tokopedia gitu kan. Sebenarnya gue bantuin aja sih. Jadi makanan mereka pun, gue nggak hobi makan ya. Gue banyak makanan yang nggak gue suka. Jadi kalau misalnya mereka kirim makanan, 99% lah nggak gue cobain. Makanan itu gue kasih ibu gue. Ibu gue itu kebetulan kerja di rumah sakit. Jadi makanan itu dibawa ke rumah sakit, dikasih ke perawat. Tapi yang porsinya banyak gitu, kayak misalnya brownies sekotak gitu baru dibawa. Kalau yang cuma kayak nasi ayam geprek 1 kotak gitu, kayaknya nggak mungkin dibagi-bagi. So far baik-baik aja ya. Kayak setiap abis gue upload fotonya pasti kan gue kasih linknya ke mereka, terus mereka bilang oh ya makasih dan lain. Biasanya mereka gue mintain juga testimoninya gimana nih gitu. Terus ya udah mereka kadang ada yang upload, ada yang enggak juga, nggak apa-apa sih. Mereka upload di Twitter ataupun di Instagram kayak ini foto dari Fernanda gini, terus mereka bilang oh bagus banget fotonya gitu. Kalau ada yang mau
jasa fotografi makanan bisa kontak Kananda gitu. Ada tweet yang pertama kali gue tweet itu lumayan viral sampai 1000-an gitu, like sama retweetnya. Terus ada orang yang bikin testimonials di Twitter dengan hasil foto-foto gue yang mereka seneng banget. Itu ternyata juga nyamber lagi gitu, viral lagi di Instagram mereka, dan jadi makin banyak aja yang jadi ikutan gitu sih. Sebenarnya berdampak banget ya. Jadi gue sebagai freelance gue, fotografer, videografer, dan gue sebagai full time kerjaan gue sebagai social media strategis, pandemi ini berdampak banget. Pertama ya kalau gue dari freelance gue udah pasti nggak bisa syuting foto, video buat pre-wed, wedding, fashion. Terus yang kedua, sebagai social media strategis, gue juga mulai kehilangan aset buat gue posting di akun kantor gue gitu. Jadi karena nggak ada syuting juga tim kreatifnya, jadi ya gue mulai kehilangan aset, dan gue mulai pakai aset-aset lama gitu, jadinya nggak pakai aset-aset yang baru. Itu tantangannya sih. Sebenarnya bisa bentuknya nggak mesti uang, bantuan langsung tunai gitu, ataupun ngasih semangat doang gitu. Sebenarnya bisa bantu itu dari apa yang kita bisa gitu. Kalau menurut gue sih, dari lu bisa apa, lu bisa foto, ya lu dari lu bisa foto itu lu bisa bantuin orang nggak? Kalau bisa lu lakuin ya kenapa enggak gitu. Kalau masih ada waktunya, masih ada tenaganya gitu, ya bantu aja dengan apa yang lu bisa gitu. Dan itu bisa berasal dari apapun yang gue suka gitu. Kayak ini hobi gue, ini passion gue, terus ditambah oh ternyata gue bisa bantuin orang dari sini gitu. Gue nggak ngeplan sejauh itu ya, gue nggak ngeplan kayak wah ini sampai kapan ya gitu. Tapi ya gue jalanin aja sih. Kalau emang ini masih oke, kayak misalnya gue weekend masih ada waktu gitu, terus gue weekend juga nggak kemana-mana, terus juga teman gue si Ara juga yang bantuin, asisten gue, dia juga masih nggak masuk gitu, masih WFH, jadi kita kerjain aja sih, nggak kepikiran nanti kayak gimana. Mungkin kalau kita kerja nanti ya udah mulai berkurang atau gimana, kita nggak ada yang tahu sih. Cuma memang ujung-ujungnya ada orang juga kok yang mau kayak kita mau dong jasanya, yang gue lihat bagus tuh, gue pengen ikutan dan gue pengen bayar gitu misalnya. Itu nggak apa juga sih, dan mulai ada gitu kayak beberapa yang approach gue untuk pengen melakukan itu gitu. Cuman kan yang gratis-gratis ini antriannya banyak banget, jadi gue masih harus sembari nyelesain itu juga sih. Emang gue ngelihat juga ada temen gue juga yang ngalamin gitu, tapi jangan lama-lama sedihnya menurut gue. Kayak iya sedih ya pasti gitu, terus frustasi pasti gitu, tapi kalau bisa jangan lama-lama, terus mulai cari solusinya, mulai cari bisnisnya mau pivot kemana, harus dilakuin gitu, dan harus ada plan yang jelas, harus ada semangat baru untuk ngubah keadaan jadi lebih baik lagi gitu. Jadi jangan nyalain keadaan doang, tapi ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan normal yang baru. Kita harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi, krisis ekonomi yang baru. Jadi ya putus asanya jangan lama-lama, harus bangkit lagi, terus kerjain aja sebisanya. Pasti nanti ada jalannya juga sih. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Nanti giliran kalian yang bercerita.